Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyu Bani Hidayat, NIM 104250086. Sini saya akan membuat program sebuah input 10 data mahasiswa beserta nilainya. Ada pencarian nama dan nilai. Masukkan 10 nama dan nilainya. Misal cari nilai sama dengan 55. Misal data yang ketemu Pandu. Misal tidak ada, data tidak akan ketemu. Urutan dari besar ke kecil. Di program memasukkan juga nama dan NIM. Sebelum masuk ke program, saya akan menjelaskan tentang 3 algoritma, yaitu yang pertama bubble sort, yang kedua selection sort, yang ketiga insertion sort. Yang pertama bubble sort. Jadi di sini saya akan jelasin tentang bubble sort. Bubble sort itu cara mengurutkan data dengan ngebandingin data yang sebelahan. Kalau data sebelah kiri lebih kecil dari yang kanan, nanti ditukar. Proses ini diulang terus sampai semua data urut dari yang paling besar ke paling kecil. Kenapa namanya bubble? Karena datanya kayak gelembung, naik ke atas, jadi nilai yang paling besar bakal naik ke posisi paling depan. Bubble sort ini cara kerjanya paling sederhana, tapi lumayan lambat kalau datanya banyak. Tapi buat contoh program bubble sort ini sering dipakai karena mudah dipahami. Yang kedua, selection sort. Untuk selection sort, cara kerjanya beda. Di selection sort, kita nyari nilai terbesar dari seluruh data. Habis itu, kita taruh di posisi pertama. Terus kita cari lagi nilai terbesar kedua, taruh di posisi kedua, dan seterusnya. Jadi selection sort itu konsepnya milih data paling besar, bukan bandingin kiri kanan seperti bubble. Keunggulannya lebih sedikit penukaran data dibanding bubble sort, tapi tetap lambat juga kalau datanya besar. Tapi gampang dipahami, makanya masih banyak dipakai buat materi dasar sorting. Yang ketiga, insertion sort. Kalau insertion sort itu konsepnya kayak lagi nyusun kartu remi. Jadi kita ambil satu data, terus kita masukkan ke posisi yang seharusnya di dalam data yang sudah tertata. Misalnya, kita sudah punya beberapa data yang sudah urut, lalu ada satu data baru. Nah, data baru itu dimasukin ke posisi yang benar, itu yang disebut insertion. Untuk kasus data yang sudah hampir rapi, insertion sort ini paling cepat dibandingkan bubble dan selection. Tapi kalau ditanya acak semua, tetap agak lambat. Jadi, itu 3 metode pengurutan data: bubble sort, selection sort, sama insertion sort. Saya juga sudah bikin program contoh pengurutan dan pencarian data mahasiswa dengan nama, NIM, dan nilai. Di video ini saya jelasin konsepnya satu persatu biar lebih mudah dipahami. Terima kasih. Sini saya akan menjelaskan tentang program saya. Yang pertama, include IOStream digunakan untuk proses input dan output seperti cin dan chop. Terus include string digunakan agar program bisa menyimpan teks atau nama mahasiswa. Terus using namespace std bertujuan agar penulisan kode lebih singkat dan mudah dibaca. Terus struct mahasiswa
berfungsi sebagai wadah data mahasiswa. Satu data mahasiswa terdiri dari nama, menyimpan nama mahasiswa. String name, menyimpan nomor induk mahasiswa. Integer, nilai, menyimpan nilai mahasiswa. Dengan struktur data mahasiswa menjadi lebih terorganisir dan mudah diproses. Dan seterusnya, program menggunakan array berisi 10 data mahasiswa. Setiap elemen array menyimpan satu struk mahasiswa. Ini memudahkan proses input banyak data, pengurutan, dan pencarian. Berikut fungsi bubble sort. Ini digunakan untuk mengurutkan nilai mahasiswa dari terbesar ke terkecil. Cara kerjanya membandingkan nilai dua mahasiswa yang bersebelahan. Jika nilai mahasiswa pertama lebih kecil, maka data ditukar. Proses ini dilakukan berulang sampai benar-benar terurut. Ini disebut bubble karena nilai terbesar akan mengambang ke atas. Selanjutnya, ini fungsi selection sort. Ini mengurutkan data dengan cara memilih nilai terbesar di setiap proses. Cara kerjanya menentukan indeks nilai terbesar, menukar data tersebut ke posisi paling depan. Lebih efisien dari bubble sort karena jumlah penukaran lebih sedikit. Berikut fungsi insertion sort, yaitu mengurutkan data dengan cara menyisipkan nilai ke posisi yang tepat. Cara kerjanya mengambil satu data sebagai key, membandingkannya dengan data sebelumnya. Jika nilai lebih besar, data digeser ke kanan. Ini cocok untuk data yang hampir terurut. Dan ini fungsi menampilkan data. Ini digunakan untuk menampilkan seluruh data mahasiswa. Data ditampilkan setelah proses sorting. Informasi yang ditampilkan yaitu nomor urut, nama, NIM, dan nilai. Membantu user melihat hasil akhir program. Ini fungsi pencarian berdasarkan nama. Ini digunakan untuk mencari mahasiswa berdasarkan nama. Program melakukan pencarian satu persatu menggunakan linear search. Jika nama ditemukan, program menampilkan nama, NIM, dan nilai. Jika tidak ditemukan, program menampilkan pesan data tidak ketemu. Bagian ini fungsi pencarian berdasarkan nilai. Ini digunakan untuk mencari mahasiswa berdasarkan nilai tertentu. Jika ada lebih dari satu mahasiswa dengan nilai yang sama, semua data tersebut akan ditampilkan. Jika tidak ada nilai yang sama, program menampilkan pesan data tidak ketemu. Di bagian input data mahasiswa di main, program ini meminta user menginput nama, NIM, dan nilai. Proses input dilakukan sebanyak 10 kali sesuai jumlah array. Data disimpan ke dalam array mahasiswa. Menu pemilihan metode sorting. Ya, ini memilih user memilih metode pengurutan. Program akan menjalankan fungsi sorting sesuai pilihan.
Jika input tidak sesuai, program akan menampilkan pesan kesalahan. Setelah proses pengurutan selesai, program memanggil fungsi tampilkan. Data mahasiswa tampil dalam keadaan sudah terurut dari nilai terbesar ke terkecil. Di menu pencarian data, ada yang pertama cari nama, yang kedua cari nilai. User dapat memilih jenis pencarian, yaitu program akan menjalankan fungsi pencarian sesuai pilihan user. Program berhenti setelah pencarian selesai. Return 0, menandakan program telah dijalankan dengan sukses.